Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Ijen dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Hendy Arfiansyah dalam acara Bincang Pengawasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan di hari yang penuh berkah ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat-sangat kami tunggu kehadiran beliau. Beliau adalah Bapak Haji Sutikno. Beliau Kabag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, atau biasa kita panggil Bapak Kabag 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mas Hendy. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas bincang pengawasan yang di hari ini mengangkat tema menjaga spiritual dan kinerja pegawai di masa Covid, izinkan kami bertanya tentang biografi Bapak. Terima kasih Mas Hendy, Mas Ubay. Saya Sutikno, saya dilahirkan dari seorang rahim seorang ibu yang bernama Hajah Sumi dan seorang ayah almarhum Bapak Haji Tohar yang wafat bulan Maret tahun 2017. Dan saat itu saya ada penugasan verifikasi PPG di Kabupaten Banyuwangi. Masa kecil saya sampai SMA saya habiskan di Kudus, terus melanjutkan kuliah di Jogja. Itu Mas Hendy. Alhamdulillah tahun 2005 diizinkan Allah mengabdikan hidup saya di Inspektorat Jenderal. Itu Mas Hendy. Dari 2005, Bapak? 2005 saya di Inspektorat Jenderal. Waktu itu masih di lapangan Tamrin. Masih di sana. Lapangan Tamrin. Baik, sebelum kita bertanya tentang tema pada hari ini, acara Bincang Pengawasan ini akan tayang setiap hari Selasa dan Jumat pada website atau YouTube resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pertanyaan pertama itu, apa saja Bapak tugas dan fungsi Bapak yang sekarang sebagai Kabag Kepegawaian dan Umum di Inspektorat Jenderal Agama? Terima kasih Mas Hendy. Jadi kita Inspektorat Jenderal ini sesuai PM 42 2016 yang pasalnya itu mulai pasal 699 sampai pasal 741. Pasal 702 itu bahwa Inspektorat Jenderal organisasinya terdiri dari Sekretariat, Inspektorat Wilayah 1, Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Wilayah 3, Inspektorat Wilayah 4, dan Inspektorat Investigasi dan kelompok jabatan fungsional. Nah, saya di jabatan Kabag Kepegawaian dan Umum ini di strukturnya itu di sekretariat. Di pasal 718 disebutkan bahwa bagian kepegawaian dan umum itu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan ketatanegaraan dan kehumasan pada Inspektorat Jenderal. Jadi amanah yang diberikan pimpinan kepada saya adalah bagaimana mengelola, membantu, mendukung manajemen internal Inspektorat Jenderal. Jadi sekretariat itu mengelola, mendukung atas
keberadaan tugas fungsi di inspektur wilayah yang melakukan proses-proses pengawasan internal secara garis besar seperti itu, Pak Edi. Selanjutnya menyinggung tentang humas di Inspektorat Jenderal. Ya. Apa saja program-program khususnya di media, juga dengan izin di masa COVID itu apa saja, Pak? Saya sangat berterima kasih ya, karena salah satu Kasubag saya adalah Kasubag PU dan Humas yang saat ini digawangi oleh Pak Nurul Batutama, yang dengan timnya selalu melakukan proses-proses inovasi yang apalagi di saat pandemi ini yang kita rasakan betul-betul kita rasakan di bulan Maret 2019 sampai akhirnya bulan Agustus tanggal 10 Pak Dr. Denny dilantik untuk menggawangi Inspektorat Jenderal, dan setelah pelantikan itu juga langsung Pak Nurul dengan timnya melakukan proses-proses pengajaran dan itu sebagai embrio bagaimana kita menyambung silaturahmi dengan seluruh stakeholder di Kementerian Agama. Ada program di pengawasan, ada KIS, apa itu KIS? KIS itu kreatif, inovatif, inspiratif, dan solutif. Nah, itu sudah bergulir beberapa prosedur yang melibatkan para rektor, para kanwil yang mereka punya pengalaman memanage kantor, memanajemen pegawai maupun mahasiswa, karir-karir mereka yang itu bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Itu adalah salah satu inovasi-inovasi yang menurut saya itu luar biasa. Pak Nurul dan timnya. Ada lagi kuat pengawasan, ada lagi apa itu? Yang baru ada, Pak, tentang corner CPNS. Corner CPNS, terus ada pendidikan pengawasan, terus ada rencana itu oase pengawasan. Pengawasan itu yang melibatkan, insya Allah melibatkan sahabat-sahabat kita semuanya, pegawai Ijen yang mempunyai bekal keilmuan keagamaan dan spiritual, sehingga dia memberikan hasanah, memantapkan semakin hari kan kita harus semakin baik. Itu luar biasa. Ini yang saat ini ya. Nanti terobosan lagi kita selalu harus menampung saran-saran perbaikan, menampung ide-ide kreatif dari seluruh pegawai Ijen. Berkaitan dengan tadi yang saya ingin menjabarkan tentang kuasa pengawasan tadi kan berkaitan dengan spiritual. Kami meminta tips-tips dari Bapak untuk menjaga spiritual pegawai di masa COVID-19 ini. Jadi kita di Kementerian Agama ini, terutama di Inspektorat Jenderal, bahwa kita diajarkan nilai-nilai luhur yang menjadi pijakan kita bersama. Sebagai insan yang beragama itu, yang pertama nilai iman dan takwa, nilai kejujuran, integritas, nilai profesionalitas, nilai tanggung jawab dan keteladanan. Dan nilai yang pertama ini yang dengan kondisi COVID seperti ini perlu kehilangan, terutama bagi saya pribadi, selalu mengingatkan. Saya sebagai Muslim diajarkan oleh guru-guru kami itu bekal kehidupan, antara lain At-Taubah 105. Surat At-Taubah 105 itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam proses pengabdian dan bekerja di Kementerian Agama dimanapun tempatnya. Karena di situ satu ayat yang waktu itu guru saya Alhamdulillah Ilyas Hari Marzuki di Jogja itu kamu pedomani satu ayat ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
Fasaturaduna ila alimul ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini menjadi dasar kita bekerja dalam kondisi apapun. Di situ nilai-nilai iman, takwa, bahwa kita bekerja pengabdian itu pasti karena ini perintah Allah ya, bekerjalah kamu, makul. Bahwa dalam bekerja ini kita pasti dilihat, takwa itu pasti Allah akan menjadi saksi, Rasulullah akan menjadi saksi, dan orang-orang mukmin. Kalau di izin ini ya seluruh pegawai izin menjadi saksi apa ya amanah yang saat ini pimpinan undangkan kepada saya. Dan di akhir ayat itu fa'inabrukum untuk utama pasti akan diibadah, akan dinilai kinerja kita. Jadi kita sebagai saat ini menjadi pemimpin dalam skop kecil ini, menjadi pelayan yang diamanai untuk melayan, harus siap-siap dikritik, dikoreksi, diberi masukan kepada seluruh stakeholder kita. Baik. Dan itu harus kita tumbuhkan bahwa memang kita ini adalah melayani, siap untuk seperti itu. Ini di dalam kondisi COVID seperti ini, ayat ini relevan, memberikan semangat kepada kita, spiritualitas kita, seperti itu, Mas. Selanjutnya di masa COVID sekarang ini, untuk meningkatkan kinerja pegawai itu kan sangat terganggu. Ada kegiatan WFH, WFU, ada kantor-kantor, ada beberapa kantor yang sekali lockdown atau menjaga pemerintah. Kami meminta tips untuk menjaga kinerja pegawai. Bagaimana? Ya, makasih Mas Hendy. Yang jelas, kunci bahwa kita berkinerja baik adalah kesehatan. Kita harus sehat. Dalam ajaran agama, bahwa kalau kita lihat sejarah-sejarah Rasulullah itu ya di Arab sana, di Mekah Madinah, beliau kan lama di padang pasir, dan hidupnya bisa dipastikan ketika malam tiba selalulah menyempatkan waktunya untuk menadahkan langit atas hal-hal yang menjadi beban beliau. Nah, ini saya coba di dalam saya melayani saudara-saudara kami yang di kantor ini, Inspektorat Jenderal ini. Saya ajak hampir setiap malam saya menemani teman-teman ke Sapang, kopi di sini, bermunajat kepada Allah agar kita semua diberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Karena itu adalah kuncinya. Amin. Selain ya obat, vitamin ya. Salah satunya kami diamani pimpinan untuk mendistribusikan vitamin-vitamin dengan saran dokter klinik. Rasa-rasa juga seperti itu, sehingga sahabat-sahabat kita yang mobilitasnya, karena auditor ini kan mobilitas ya, yang tidak mau harus salah sering keluar kota, bertemu dengan banyak orang, kita harus imun, yang minimal zahir syariatnya kita memberikan. Maka kantor memberikan sarana vitamin, juga terkait saudara-saudara kita selalu mengingatkan selalu atas pandemi seperti ini agar kita selalu ya rajin itu 3M itu ya, 3M, rajin seperti itu. Sebelum acara bincang pengawasan kita sudah ditutup, izinkan saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir. Pesan-pesan Bapak kepada seluruh ASN, terutama tentang semangat Kementerian Agama yang baru ini. Iya, sebentar lagi Mas Wendy, kita hari ini ya, kemarin tanggal 3 Januari kita ulang tahun ya, atas hari jadi ke-75 bakti yang ke-75 dan
kita diberi motivasi baru untuk punya semangat baru di Kementerian Agama untuk mengingatkan kembali atas keberadaan Kementerian Agama ini. Itu antara lain yang kita tangkap dari Pak Menteri Agama, bahwa dengan semangat Kementerian Agama baru itu bagaimana kita melakukan manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik. Ya, baik itu terutama di ini, khususnya di Inspektorat Jenderal, bantu seluruh stakeholder sama-sama membangun Kementerian Agama untuk menjadi kementerian yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, instansi, tata pelayanan bidang haji, pendidikan agama dan keagamaan, pelayanan itu luar biasa. Itu menjawab akhirah pelayanan kita. Dan kedua, terkait bagaimana kita sebagai ASN selalu taat kepada pemerintah, taat agar kita selalu berpandangan moderat dalam proses-proses keberagamaan kita, juga selalu meningkatkan persaudaraan di antara kita semuanya. Apalagi ini wabil khusus teman-teman Inspektorat Jenderal ya, bisa membangun persaudaraan dari Sabang hingga Merauke, dari ujung-ujung satker-satker yang terpencil pun insya Allah Inspektorat Jenderal senior kami itu sudah rekannya yang bersilaturahmi, membangun silaturahmi sana, ya, membangun persaudaraan ya, itu seperti itu. Jadi dengan semangat baru, hak yang 75 dan 75 kita walaupun dalam kondisi COVID, tetap mari kita bersama-sama meningkatkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan yang Allah berikan dan Tuhan berikan kepada kita. Semoga itu menjadi amal kebaikan kita untuk kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin saya kembali ke bincang pengawas ini. Sobat Ijen dimanapun berada, kita sudahi acara bincang pengawas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hendy Ardiansah. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.